Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Oh, shikarara barasyanu. Oh, haleluya. Oh, shikarara barasyanu. Jesus, Jesus. Yararara barashanu. Hallelujah. Oh, shikirara barashana. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Datang di hadapan-Mu, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Hatiku untuk
diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin Yesus. Oh Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Ini hati kami, Tuhan. Ini hati kami, lembutkan ya Tuhan, agar kami dapat bergaul dengan Engkau, agar hati kami menjadi tempat kediaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Shikarala barashadara la bara 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 bashanu. Haleluya. Jesus, 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 oh, shikarala barashadara la bara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shana mata karana mayara labaya shana mayara labaya labaya. Muriana maya shana mayara labaya 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 labaya. Ku Jadikan hati ini untuk kediaman-Mu.
hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kami jadikan hati kami rumah-Mu ya Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Satu kali lagi nyatakan, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Haleluya, haleluya. Uriala barashandara la barashandara la barashandi. Hiara la barashando. Jesus, Jesus. Jadikan hati kami tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Engkau bersemayam di hati kami, bergaul karib dengan-Mu ya Tuhan. Itulah menjadi kerinduan kami. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, hadirat-Mu yang terus menjamah dan memulihkan setiap hati kami. Biar hamba berdoa Tuhan, setiap Tuhan pemirsa, biar Engkau jamah dengan kasih-Mu, dengan urapan yang baru, dengan hadirat-Mu. Sehingga hati yang baru, batin yang baru Kau berikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita akan berbicara tentang bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat ke-14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah saudara, inilah seorang pemazmur. Saya yakin percaya setiap kita tahu siapa ini penulis daripada mazmur ini. Itu seorang raja, seorang Daud yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, dan di masa hidupnya dia senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan ada satu tokoh lagi saudara, yaitu Ayub.
Kalau kita dibaca di Ayub 1 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan katakan begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, saya ingin percaya ini kita tahu bagaimana kondisi Ayub. Nah, tidak semua orang bisa seperti Ayub. Yang menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, dia tetap, ya seperti firman Tuhan katakan, dia tidak menyangkal dan tidak berbuat kurang yang patut di hadapan Tuhan. Nah, saudara, tidak semua orang ya bisa memiliki kedekatan, engagement dengan Tuhan seperti Ayub. Dan ketangguhan, endurance. Ayub ini orang yang tangguh, saudara. Ya, seperti Ayub yang menghadapi kehidupan apabila pencobaan masalah menerpa hidupnya. Secara teori sih mungkin kita bisa mengatakan cobaan itu kan menaikkan kelas. Atau kita bisa mengutip 1 Yohanes 10 ayat 13. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saya pikir saudara, setiap kita, apalagi saudara kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kayaknya pasti bisa ngomong seperti itu. Tapi bagaimana ketika badai, tantangan, persoalan kita alami dalam kehidupan kita? Apakah kita punya engagement seperti Ayub? Atau endurance iman, ketangguhan menghadapi berbagai tantangan seperti Ayub? Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin, saudara. Itu Allah kita akan menyertai kita. Semua itu benar. Tetapi saat kita mengalaminya sendiri, saat sangat tidak mudah untuk kita bisa mengatakan hal itu. Nah, karena itu kita perlu dengan rendah hati dan tulus belajar dari kisah Ayub ini, saudara. Bagaimana ia taat dan tangguh menghadapi cobaan. Padahal istrinya sudah tak kuat dan mengumpat. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Saya bisa bayangkan. Sampai seseorang yang paling dekat, yang menemani hidupnya, tiba-tiba berbalik. Dan gak mungkin, ya kita gak bisa serta-merta juga menyalahkan istrinya ya saudara. Mungkin udah gak kuat, gak punya ketangguhan lagi saudara. Menghadapi tantangan persoalan itu. Tetapi mari kita belajar. Inilah dasar kekuatan Ayub yang saya temukan di dalam firman. Nah, apa kekuatan Ayub saudara? Yang pertama, Ayub beriman dengan nalar. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, di zaman sekarang seperti ini, di masa pandemi dengan berbagai varian yang baru ini, kita perlu belajar seperti Ayub, ya, beriman dengan nalar. Ya, beriman harus dengan nalar. Jangan iman buta begitu saudara ya. Nah, kita harus punya iman yang dengan nalar. Hubungan dan pergaulan Ayub dengan Allah tidak terjadi instan. Ini kita mesti nyadari semuanya. Ya, sebagai orang Kristen, hubungan intim kita, hubungan karib kita dengan Tuhan itu harus dibangun day by day. Sejak kecil, masa muda, ya, di dalam kemahnya Ayub telah mengukur ya kesanggupan imannya. Dan Allah tahu persis hal itu. Karena itulah Tuhan berani bertaruh dengan iblis untuk menguji ketangguhan, ya, ketaatan iman sahabatnya, yaitu Ayub. Hal yang kedua, saudara, yang kita belajar dari Ayub, yaitu kekuatan merefleksikan kehidupannya dalam kesadaran akan kepemilikan Tuhan. Ini kita juga mesti nyadari, saudara, ya, merefleksikan kehidupan dalam kesadaran akan kepemilikan Tuhan.
Kalau kita tahu bahwa semua miliknya Tuhan, saya pikir kita nggak perlu stres kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup kita, saudara. Hidupnya milik Tuhan. Harta dan anak-anaknya semuanya milik Tuhan. Jika Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang berhak mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Berbeda dengan kebanyakan kita, bukan? Yang merasa bahwa yang ada pada kita, milik kita sepenuhnya, saudara. Jika diminta oleh Tuhan atau diambil dengan tiba-tiba, kita bisa marah dan bertanya, mengapa semua itu terjadi? Mengapa masalah ini datang bertubi-tubi? Apakah Tuhan tidak peduli? Bahkan tidak jarang, ya kita yang berhitungan dengan Tuhan dalam memberi persembahan, persepuluhan, dan juga mengembalikan milik buah sulungnya Tuhan. Saudara, sadarilah persepuluhan tak kita bayarkan dengan banyaknya dalih atau alasan perhitungan. Itu cuma butuh ketaatan. Ingat, kita ini steward, pengelola. Kita bukan owner, kita bukan pemilik. Jadi harta benda yang Tuhan percayakan, kita dipercayakan untuk mengelola. Nah, otoritas yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, yaitu mengelola dengan baik. Apa yang menjadi miliknya Tuhan kembalikan, apa yang menjadi yang kita pakai, apa yang untuk kita tabur kembali, apa yang untuk roti untuk kita makan, kita kelola dengan baik. Jadi kita bukan steward. Hal yang ketiga, Ayub tidak mengandalkan nasihat penghiburan dari manusia. Enggak salah sih saudara. Saya pikir juga sangat diperlukan kan ketika kita mungkin menghadapi tekanan berat. Kita tetap membutuhkan teman-teman yang bisa menguatkan dan meneguhkan. Itu enggak salah. Tapi mari kita belajar dari Ayub. Dia tidak mengandalkan penghiburan dari manusia. Penghiburan, saran, itu hanya masukan. Tapi itu tidak bisa diandalkan. Manusia itu kerap menghakimi sesamanya dari ukuran daging semata. Apa yang kelihatan di luar. Jika sehat dan sukses akan dibilang berkat. Jika sakit dan malang akan dikategorikan kena kutukan. Ayub punya iman di atas rata-rata ukuran berkat dan kutuk. Sekali lagi saya katakan ya. Ayub punya iman di atas rata-rata ukuran berkat dan kutuk manusia. Ayub fokusnya pada Tuhan. Dan hanya Tuhan sajalah. Sebab ia memang bergaul karib dengan Tuhan semenjak masa mudanya. Ini yang perlu kita lakukan, saudara. Hal yang keempat, saudara. Ayub berani jujur dan mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan. Saudara, yuk hari-hari ini kita belajar jujur. Dan berani mengoreksi diri kalau kita salah, berani minta maaf, berani betulin, saudara. Saat semua sudah tak tertahankan. Ia mengoyakkan jubahnya. Ia memang bertanya kelahirannya, penderitaannya. Dan apa maksud semuanya ini? Ujiankah? Hukumankah? Blessingkah? Atau license-kah? Tetapi semuanya itu dikerjakan dengan kejujuran. Ia hanya mencari jawaban dari Tuhan. Ya, dari Tuhan saja. Begitu Tuhan membuka suaranya, ia langsung berubah, bertobat, taat, tak berbantah. Sebab memang sejatinya ia harus tahu persis Tuhan yang pegang. Ya, Tuhan adalah keadilannya. Katanya mengawali pertobatan nalar dan imannya. Di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Yang tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, saya berharap ini juga menjadi moto dalam kehidupan kita. Kesadaran penuh akan kehidupan kita. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang gagal. Ya, Tuhan itu tidak pernah bertindak tanpa alasan. Amin, saudara. Ada segala yang diizinkan terjadi, pasti ada maksud dan tujuannya. Saya cuma mengingatkan semua kita saudara-saudara. Mungkin kau sedang terpapar dengan COVID hari-hari ini.
Percayalah, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kalau engkau diizinkan Tuhan terpapar, saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana atas hidupmu. Oleh itu jangan komplain, gak usah keluh, nikmati semuanya itu dengan baik sambil mengucap syukur. Pengetahuan, tepatnya ketidaktahuan saudara, kitalah yang membingkai dalam ukuran daging dan kepentingan kita. Sehingga kita sering pakai jurus seharusnya begini. Wah, kelihatannya berhikmat sekali saudara ya. Bahkan kita mau nasihati Tuhan, mestinya Tuhannya harus begini dong. Mestinya dia harus begini saudara. Kita datang ke pendeta dan komplain berkata, bukankah seharusnya begini dan begitu? Kita mulai ngatur dengan bingkai pikiran dan kepentingan pribadi kita. Agar Tuhan itu seharusnya begini dan begitu sesuai dengan maunya kita. Dan jika tidak seperti ukuran pengetahuan kita, maka itu bukan Tuhan. Saudara, berbeda dengan Ayub. Yang tetap percaya di semua lintasan peristiwa sejarah kehidupannya. Ayub tetap percaya Tuhan dalam segala perkara. Dalam ukurannya dan bukan ukuran kita. Jika dia belum tahu apa dan bagaimana ukurannya, maka ia duduk dalam abu dan debu. Dia merendahkan diri dan mencari jawaban dari Tuhan. Itu yang dia lakukan, saudara. Bagaimana dengan kita? Apa kita sibuk nyalakan sana sini, saudara? Tapi mari kita belajar. Dalam ketidakmengertiannya, dia cuma duduk dan bahkan dia duduk di dalam abu dan debu, saudara. Dan dia mencari perkenanan wajah Tuhan. Nah, saudara, kita sudah belajar 4 kekuatan iman Ayub yang mengajak kita untuk merekonstruksi bangunan iman percaya kita. Bukan hanya pada berkat, tetapi pada Tuhan. Yang adalah Allah dan sekaligus sahabat karib kita. Oleh karena itu, mari kita bergaul lebih karib dengan Dia. Saudara, saya rindu biarlah hari-hari melalui pelajaran yang kita belajar. Saya rindu supaya setiap kita hari-hari semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa buat setiap umat. Biarlah kami yang sedang dalam berbagai pergumulan, kami tahu di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, kami akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di tengah-tengah kesukaan dan sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami, ada Tuhan yang menyertai. Apapun dan situasi keadaan yang kami hadapi ini, ada Tuhan yang berserta dengan kami. Oleh itu Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin bergaul karib dengan Tuhan. Karena Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I have held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, Oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire In the darkest night, You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life
life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.